Halo semua, berjumpa kembali di channel Raja Rekap. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film science fiction luar angkasa keren dari negeri Tiongkok. Animasi CGI yang sudah sangat menyamai kualitas Hollywood. Dan alur cerita yang menarik, tentu layak kita tonton. Oke, jangan lupa subscribe channel Raja Rekap agar tidak ketinggalan alur cerita film menarik lainnya. Dan seperti biasa, let's check it out. Film ini dimulai dari percakapan seorang pemuda dan anaknya. Pemuda ini berpesan pada anaknya bahwa jika kelak kamu melihat planet Jupiter tanpa teleskop, maka papa akan pulang. Papa akan pergi menjalankan misi yang paling penting di dunia ini, lalu memberikan sebuah plakat untuk bisa masuk ke dalam bunker underground city tanpa diundi. Lalu selanjutnya menjelaskan tentang bencana kebakaran hutan, kekeringan, kepunahan spesies, bahkan kepunahan sebuah kota. Ini semua saling berkaitan. Masalahnya ada pada matahari kita. Karena suhu matahari meningkat dengan cepat. 100 tahun ke depan, matahari akan menelan bumi. Dan 300 tahun ke depan, sistem tata surya akan lenyap. Karena itu, Perserikatan Negara Bumi atau United Earth Government memutuskan untuk menggerakkan bumi keluar dari sistem tata surya menuju tata surya baru yang memakan waktu 2500 tahun perjalanan. Lama sekali. Proyek ini dinamakan The Wandering Earth. Untuk pertama kalinya, seluruh negara bekerja sama pada misi yang sama. Ya, karena kita hidup dalam satu bumi. Dan seluruh manusia mengerahkan semua sumber daya alamnya untuk membangun 10.000 mesin penggerak bumi. Ketinggian setiap mesin penggerak 11.000 meter. Luar biasa gede mesin ini. Untuk melindungi lintasan bumi, mereka bekerja sama membangun International Space Station yang menghabiskan waktu 30 tahun lamanya. Tujuannya untuk navigasi dan komunikasi dengan bumi. Sementara di bumi, semakin maraknya bencana, tsunami, gempa bumi, dan lain sebagainya. Maka mereka membangun underground city. Hak tinggal di underground city akan dipilih melalui pengundian. Karena suhu bumi akan turun minus 70 derajat. Dan mereka pun mengucapkan goodbye solar system menuju tata surya baru. Di dalam underground city, tampaknya kehidupan manusia masih seperti biasa. Kakak adik ini keluar dari underground city dengan baju thermal ilegal. Sekedar iseng mungkin, mau melihat keadaan di atas bagaimana. Dan mereka menaiki lift 5 km dari bawah tanah. Maka tampaklah kota Beijing yang sudah membeku. Mereka kemudian memakai baju dan helm khusus untuk bisa survive. Mereka pun menggunakan mobil pengangkut batu milik kakeknya. Dan tampaklah mesin penggerak bumi bekerja mendorong bumi. Keren banget. Di stasiun luar angkasa, mereka tampaknya menjalankan tugasnya masing-masing. Di Peiqiang, hari ini adalah hari tugas terakhirnya setelah 17 tahun pengabdian. Dan akan pulang besok. Tampaknya teman-teman memberikan aplaus padanya. Semua kelihatan lancar-lancar aja. Namun, begitu mendekati Jupiter, maka gravitasi Jupiter menarik bumi. Komputer mengatakan peluang tabrakan dengan Jupiter meningkat. Sementara di bumi, anak bandel ini malah ditangkap polisi karena secara ilegal mengambil mobil UEG. Sang kakek pun datang menjamin agar mereka bisa keluar dari penjara dan mencoba menyogok polisi. Sialnya, dia pun ikut dikurung di dalam penjara. Namun penjara tersebut nampaknya mulai retak. Rupanya terjadi gempa bumi yang mengakibatkan keruntuhan terjadi di underground city dan di dalam penjara. Sementara itu tampak dari stasiun luar angkasa memantau kerusakan mesin penggerak bumi. Ya, lebih dari 4.000 mesin tidak berfungsi. Dan salah satu mesin penggeraknya ada di Indonesia, tepatnya di Sulawesi. Wow, hebat banget. Indonesia juga dilibatkan dalam film ini. Karena separuh mesin penggerak bumi mati, maka diperkirakan bumi akan menabrak Jupiter dalam waktu 37 jam. Wow, kacau-kacau. Ya, kalau aman-aman aja mana seru. Harus ada problemnya dong. Beruntung kakek dan cucunya berhasil keluar dari penjara dan ikut menyelamatkan pria Bastren ini. Seperti biasa, terjadilah aksi heroik menyelamatkan diri dari reruntuhan. Syukurlah mereka berhasil selamat.
Terdengar suara pengumuman panggilan darurat untuk semua manusia bumi agar segera memperbaiki mesin penggerak bumi demi keselamatan 3,5 miliar manusia. Sang astronot ini segera menelpon papanya, menanyakan kabar anaknya, dan segera mengatur mereka ke pusat pengungsian. Sementara di pusat stasiun luar angkasa, mereka diperintahkan untuk ke ruang hibernasi agar menghemat daya. Ya, mereka pun semua menuju ke ruang hibernasi. Di bumi, sang kakek dan cucu dicegat oleh mobil patroli karena mereka diminta bantuan oleh Kapten Wang Lei dan pasukan untuk membawa Lecter Core agar merestart mesin bumi di Hangzhou. Sesampai di Shanghai, mereka pun melihat kota telah menjadi batu es. Namun, karena ada perubahan tekanan atmosfer, pesawat dan drone tidak bisa dikendalikan. Maka terjadilah reruntuhan di sepanjang jalan mereka. Mereka pun terjebak di dalam reruntuhan. Sementara di stasiun luar angkasa, robot menerima perintah pengungsian. Saat astronot ini ingin meminta dihubungkan kepada pemerintah, robot melawan dan segera melakukan hibernasi pada Letkol Liu. Di bumi tampak mereka berusaha keluar dari mobilnya, masuk ke balon pengaman. Namun sang Kapten Wang Lei dengan peralatannya berusaha ke atas dengan menggunakan lift yang sudah diperbaiki. Mereka susah payah mengangkut Lecter Core ini. Namun sayangnya sang kakek tidak berhasil diselamatkan. Di sisi lain, Letkol Liu berhasil mensabotase tempat hibernasinya dan berhasil keluar dari sana. Beberapa astronot juga terbangun. Letkol Liu melihat pesawatnya bergerak menjauhi bumi. Kok bisa? Ternyata model penghemat daya ini hanya akal-akalan dan mereka semua dibohongi. Space Station ini pergi menjauhi bumi karena menurut mereka bumi tidak bisa ditolong lagi. Jelas Makarov dan Letkol Liu tidak terima buminya dihancurkan begitu saja. Maka Makarov pun bergabung dengan Letkol Liu. Rencananya mereka berdua akan ke ruang kendali utama untuk mengontrol Space Station ini, dan mereka pun nekat keluar dari pesawat untuk menyeberang. Saat di luar dia melihat ternyata Jupiter telah menarik atmosfer bumi. Semakin seru kan? Sesampai di atas, Liu Qi dan adiknya masih bersedih dengan kematian kakeknya. Terjadilah perdebatan panas yang mengakibatkan Kapten Wang Lei dan Liu Qi berpisah karena dianggap tidak mau menolong kakeknya. Para petugas ini tetap menjalankan misinya jalan kaki ke Hangzhou membawa Lecter Core ini. Liu Qi berhasil menemukan sebuah transporter dan ada seseorang yang masih selamat, namanya Li Yi. Dia ini hacker dan pemeran penting nantinya. Dia mengatakan dia membawa Lecter Core untuk ke Sulawesi. Mereka pun mendengar sinyal bantuan dari Kapten Wang Lei yang membawa Lecter Core dengan jalan kaki. Kasian banget. Pasukan Wang Lei pun mulai putus asa melihat mesin bumi Hangzhou sudah hancur. Mereka bertengkar dan temannya menghancurkan Lecter Core ini. Di saat mereka putus asa, datanglah Liu Qi dan gengnya. Liu Qi mengatakan, kami membawa Lecter Core juga. Mari ikut kami membawa Lecter Core ini ke Sulawesi. Pakai jalan darat. Keren banget. Ya, mungkin lautan sudah membeku. Duo astronot Cina-Rusia ini berusaha menuju ruang kendali utama. Namun, robot pendeteksi adanya ancaman dan menyerang. Helmnya retak dan dia pun tewas terlempar keluar angkasa. Letkol Liu berusaha mencapai pusat kendali. Namun, saat membuka ruang kendali, Liu pun menggunakan alat hack untuk bisa masuk ke dalam. Robot ini kemudian mencabut semua wewenang Liu karena dianggap melanggar undang-undang Wandering Earth. Dia marah dan menghancurkan robot ini. Saat berusaha melakukan mode manual, tampaknya tidak bisa karena dianggap tidak sah. Ternyata misi meninggalkan bumi ini memang sudah disetujui oleh 5 negara besar. MOS sebenarnya tidak membangkang. Dia hanya melakukan prosedur. Di bumi tampaknya beberapa mesin bumi telah berhasil melakukan restart. Namun MOS, si robot ini telah mengatakan bahwa sebenarnya misi Wandering Earth akan gagal. Karena itu pemerintah UEG telah mengetahui misi penyelamatan ini adalah sia-sia belaka. Evakuasi stasiun angkasa ini menandakan bahwa misi penyelamatan gagal. Maka pesawat ini bergerak menjauhi bumi. Katanya bumi akan masuk ke batas Jupiter dan akan mulai proses kehancuran yang tak terhindarkan. Maka MOS sang robot menyiarkan bahwa proyek Wandering Earth telah gagal dan proyek navigasi ini mengganti nama menjadi proyek Helios.
Ini sebenarnya proyek rahasia. Dan benar aja, Moss pun kemudian menyiarkan melalui UEG mengatakan bahwa walaupun mesin penggerak bumi telah berhasil diaktifkan 70%, namun tetap saja nggak bisa melawan kekuatan gravitasi dari Jupiter yang akan menghancurkan bumi. Ya, seperti salam perpisahan lah. Demi keberlangsungan hidup manusia, Moss sudah menyimpan 300.000 embrio manusia bersama 100 juta bibit tumbuhan dan struktur DNA semua hewan yang dikenal dalam spesies planet dan perpustakaan digital sejarah umat manusia. Pengumuman ini membuat manusia bumi yang sudah berjuang susah payah merasa putus asa dan histeris dengan ucapan perpisahan ini bahwa tidak ada harapan lagi bagi planet bumi, dan mengumumkan dalam 7 hari berkumpullah saat-saat terakhir dengan orang yang Anda cintai. Tim Liu Qi pun marah. Jangankan 7 hari, dalam 1 hari saja Jupiter akan menghisap atmosfer bumi dan kita tidak bisa bernafas lagi. Liu Qi memikirkan kenangan bersama ayahnya dulu, di mana dia pernah bertanya bahwa Jupiter itu seperti sebuah balon yang 90%-nya berisi nitrogen. Dan boom, datanglah sebuah ide brilian. Dan hidrogen ini adalah bahan bakar roket. Li Yi segera meloncat kegirangan karena Jupiter sudah menyedot 30 miliar liter oksigen yang bila terbakar, maka akan menciptakan gelombang kejut yang besar yang bisa mendorong bumi keluar dari gravitasi planet Jupiter dan kembali ke jalur yang sudah ditentukan. Karena daya dorong Sulawesi yang sudah aktif, maka Li Yi bisa memodifikasi untuk menembakkan api ke Jupiter. Kapten Wang Lei mendengar ide gila ini, lalu bersemangat untuk membantu Liu Qi dan The Gang. Waduh, ini misi kamikaze, kata pasukannya. Ya lebih baik daripada tidak mencoba sama sekali, ujar kaptennya. Dan mereka pun melakukan briefing misi masing-masing. Langkah pertama adalah mematikan mesin dulu, agar nanti pada waktunya ditembakkan agar menghasilkan tenaga yang lebih besar. Langkah kedua, mereka harus unlock secara manual. Ya, ini diserahkan kepada pasukan Komandan Wang Lei. Langkah terakhir adalah memasang lighter core ke ruang reaksi yang dikerjakan oleh Liu Qi and the Gang. Nah, saat tahap sudah selesai semua, mereka harus segera berlindung di dalam bunker karena gelombang ledakan tadi sangat besar dan bisa membinasakan manusia. Singkat cerita, mereka pun sampai ke pendorong Sulawesi. Mereka mematikan dulu mesin ini dan melakukan hacking untuk bisa memodifikasi mesin ini. Sekarang giliran Liu Qi yang on the way ke tabung reaktor untuk memasang lighter core. Wang Lei dan pasukannya berusaha mendorong jarum ketukan untuk membantu proses prosedur ketukan jarum. Tim Liu Qi berhasil sampai dan Li Yi berhasil memasukkan lighter core pada mesin raksasa ini. Namun di sini terlihat proses loadingnya masih kelihatan stuck, ada gangguan ke ruang kendali manual untuk melihat kerusakannya. Liu Qi kemudian berinisiatif melompat ke tengah mesin untuk membutuhkan proses pemasangan yang tersendat. Namun tiba-tiba terjadi gempa bumi yang mengakibatkan rencana mereka terhalang. Foto pun menemukan kembali pelakatnya yang dapat menghubungkan komunikasi ke Space Station dan berhasil menelpon ayahnya di stasiun luar angkasa. Dan Letko Liu segera meminta bantuan untuk mengerahkan tim bantuan ke Sulawesi untuk membantu misi mendorong bumi dengan hidrogen Jupiter. Namun tampaknya komputer menganalisa kesuksesannya adalah 0. Ya, tentu saja UEG tidak mau melakukannya. Namun tampaknya dia memberi izin atas nama pribadi. Terserah siapa yang mau bantu. Dan Letko Liu pun mendapatkan wewenang untuk mendapatkan sambungan pengumuman kepada bumi secara full dan disambungkan kepada Han Toto untuk memberitahu sisa harapan mereka. Mendengar adanya satu harapan itu pun, semua tim penyelamat dari berbagai negara berbalik arah saling membantu menghidupkan kembali mesin ini untuk membakar Jupiter. Tampaklah pria yang terluka berat oleh reruntuhan ini telah berhasil memperbaiki hardware servernya, dan dia pun tewas karena sudah luka berat. Tampaknya tim Liu Qi pun sudah berhasil menyelesaikan masalah pada lighter core, dan semua negara bersatu padu mendorong jarum utama pematik api ini secara manual. Dan Li Yi segera menembakkan pematik api ini dengan jarak tembakan yang jauh lebih tinggi dari biasanya. Akan tetapi meskipun sudah dibantu pendorong Singapura dan Jakarta, ternyata masih kurang 500 km lagi untuk mencapai pusat pembakaran. Letko Liu tampaknya sedang mencari jalan. Dia ingin membantu karena ada 300.000 ton bahan bakar di pesawatnya.
Dia pun meminta izin untuk menabrakkannya ke Jupiter. Gila, tentu saja mereka tidak mau. Moss pun tidak mau melakukannya. Oke, bagaimana kalau kita bakar robot tak punya hati ini? Dan dengan satu kali lemparan vodka yang didapatkan dari astronot Rusia, maka robot ini pun terbakar. Setelah berhasil mengubah mode ke manual, dia pun masuk ke ruang pengendali pesawat Space Station ini. UEG pun mengatakan bahwa dia memilih harapan untuk terus berusaha, tak peduli apapun hasilnya. Dengan hormat kami akan menerimanya. Semoga berhasil, good luck. Dia pun langsung melepaskan unit hibernasi untuk evakuasi dan mengarahkan pesawatnya dengan bahan bakar 300.000 ton ke pusat 500 km untuk menyambung api. Maka ini namanya misi bunuh diri. Namun inilah pengorbanan sang ayah untuk sebuah misi penyelamatan bumi. Namun tentunya anaknya sangat sedih karena tidak mungkin bisa bertemu anaknya kembali. Nah, sekarang ada masalah baru. Mereka hanya punya waktu 7 menit sebelum bumi terhempas ledakan besar dari planet Jupiter. Beberapa orang berhasil sampai ke bunker, namun Kapten Wang Lei tewas tertimpa reruntuhan. Sekarang tinggal Liu Qi dan tim yang masih berada dalam transporter. Mobil mereka bertiga tampaknya terkena meteor seperti Armageddon. Untunglah mereka berhasil selamat walau helmnya sedikit pecah. Bumi pun berhasil keluar dari mara bahaya dan mesin penggerak bumi pun segera aktif untuk kembali melakukan perjalanannya, dan proyek Wandering Earth ini pun akan terus berjalan sampai 100 generasi lagi. Pertualangan bumi bergerak ini pun tetap dilanjutkan dan film ini pun berakhir. Alur cerita keren dan kualitas CGI-nya sudah hampir menyamai Hollywood. Ini membuktikan film dari Cina sekarang sudah sangat bagus. Jangan lupa di subscribe channel Raja Rekap agar tidak ketinggalan alur cerita menarik lainnya. Oke, see you in my next video. Bye.